Di tengah isu tentang banyaknya media-media membahas masyarakat kecewa tentang Agustusan pada pemerintahan, saya di sini ingin mengajarkan tentang sesuatu bahwa perlunya kita berjarak. Dan di konten ini pun saya ingin berjarak pada teman-teman dengan menampilkan sebuah pidato keagamaan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ini mengapa harus Kang Deddy yang ditampilkan? Karena kita jarang-jarang loh melihat ada pemimpin daerah, pemimpin wilayah, elektoral. Dia benar-benar mengenalkan dirinya sebagai seorang yang paham tentang keagamaan. Kalau biasanya kita melihat pidato pejabat itu ya cuman sekadar baca teks, bahkan ada yang beli dengan harga di atas 50 juta, di bawah 100 juta, dan 50 sekitar 70-80 jutaan. Ada ya, itu untuk satu kali teks pidato. Dan kita melihat di sini seorang gubernur dengan sangat luar biasa dan lentur disampaikan ketika pada saat beliau berbicara tentang keislaman. Padahal Kang Deddy dulunya dibilang kafir, Kang Deddy dulunya dibilang anti keislaman, Kang Deddy dulu dibilang dukun. Tetapi di video ini menariknya Kang Deddy justru memperkenalkan dirinya sebagai orang yang paham tentang keagamaan. Tidak berlama-lama teman-teman bisa simak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Saya mohon maaf ke Pak Ustadz, agak ngebelakangin, bingung kalau kesana juga jadi nggak kelihatan. Pak Bupati dan seluruh jajarannya, kawan-kawan dari Pemda Provinsi Jawa Barat, penyelenggara Badan Pendapatan Daerah. Pertama saya mohon maaf terlambat karena perjalanan dari ujung selatan Jawa Barat, Banjar, menempuh jalan hampir 7 jam untuk sampai ke sini. Subuh saya harus berangkat lagi ke Maumere menjemput 13 perempuan asal Jabar yang mendapat perlakuan kekerasan seksual di Maumere. Tadi sepanjang jalan Pak Bupati, semua rakyat tuh teriaknya satu, Pak jalan, Pak jalan. Karena hidup itu adalah jalan, betul nggak? Sekali lagi, hidup itu adalah karena hidup adalah perjalanan, maka jalan itu harus mulus dan lurus. Sekali lagi, jalan itu harus mulus dan andai kata ada kelokannya harus indah, betul nggak? Tugas siapa itu? Tugas penyelenggara negara, betul nggak? Penyelenggara negara ini nanti Pak Ustadz yang jelasin. Itu kalau dalam kaidah Islam itu namanya amilin. Amilin itu ya mengelola dana Baitul Mal. Baitul Mal itu di dalamnya adalah pembayaran zakat. Zakat itu dulu dibayarkan untuk mengelola negara. Di kita ini ada pajak, kita ini amilinnya. Dan amilin itu kan tidak boleh terlalu gede. Space-nya 10-15%. Kenapa Jawa Barat kok nggak cepet majunya? Kenapa Bekasi nggak cepet majunya? Amilin terlalu gede ngambil jatahnya. Betul nggak? Amilin itu siapa? Gubernur, bupati, sekretaris daerah, kepala OPD, anggota DPRD. Kita ini ngambil jatah kegedean. Gimana kegedeannya?
dari anggaran 100%, ambilin hampir 70%. Dari 30 diambil lagi, sisa tinggal 10% paling buat rakyatnya. Makanya kita susah maju. Sehingga ketika saya memimpin, saya mencoba untuk merubah pola berpikir ini. Apa merubah pola berpikirnya? Kita penyelenggara negara jangan terlalu banyak mengambil jatah kepentingan rakyat itu. Kenapa? Kebutuhan dasar saja untuk jalan nggak kelar. Habis itu apalagi sekolah, pendidikan nggak kelar juga. Banyak SD yang mau roboh, nggak ada toiletnya, kadang nggak ada gurunya. SMP juga sama, SMA belum terbangun semua. Kenapa ini terlambat? Kita terlalu terlena hidup menikmati dana amilin. Jadi gitu loh, sekarang nih Pak PLT Bupati, kalau Pak PLT Bupati, gubernur, sekretaris daerah, kepala dinas sampai kepala-kepala kelurahan ingin disebut Islami, menurut saya umroh boleh, tapi keseringan tidak baik. Kenapa? Cukup sekali. Kenapa? Tugas kita bukan umroh tiap bulan. Tugas kita bukan haji tiap tahun. Tugas penyelenggara negara itu beresin perut rakyat, nggak boleh ada yang lapar. Beresin sekolah, nggak boleh ada orang yang tidak sekolah. Beresin jalan, tidak boleh ada jalan berlubang. Kenapa? Kita lagi di depan Masjidil Haram, lagi di Masjidil Haram, di depan Ka'bah kita berdoa seolah-olah soleh, tapi rakyatnya lapar sampai bunuh diri. Dosa kita sebagai pemimpin. Bener gak? Bener gak? Bekasi, kenapa? Duitnya banyak. Bener gak? Duitnya banyak. Kenapa begini terus? Cara belanjanya yang salah. Karena cara belanjanya yang salah, maka ke Pak Bupati, ke Pak PLT saya ngajak, sejak saya bertemu, ayo kita rombak cara belanjanya. Benerin ini duit, umumin ke rakyat tiap hari. Kita punya duit sekian, belanjanya sekian, peruntukannya sekian, tiap hari umumin, terbuka, rakyat harus tahu titik koma anggaran kita, harus tahu. Jalan beresin, jalan provinsi juga tadi ada yang posting, tapi langsung saya jawab, saya bilang lagi persiapan lelang 20 miliar, yang Cibarusah sudah kita siapkan 100 miliar B. Kita ingin yang jalan provinsi selesai. Jalan kabupaten, Pak Bupati duitnya banyak, gak usah dikasih lagi. Bagaimana caranya? Rubah juga kebijakan. Gimana cara kebijakannya? Kita ini beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, maka kita harus taat pada hukum Allah. Hukum Allah itu ada yang ditulis, ada yang tidak. Yang ditulis Al-Qur'an, yang tidak ditulis hukum alam ini. Air itu datang dari Bogor. Kalau kita beriman kepada Allah, air datang dari Bogor. Bogor itu pegunungan, ya Bogornya jangan dibangun jadi hotel semua sama perumahan. Kalau Bogornya dibangun hotel semua, dibangun perumahan, air mau jatuh kemana? Maka air jatuh ke sungai, ke kali Bekasi, kali CBL. Ya kemudian di sepanjang jalan buang sampah ke rumah-rumah di pinggir terjadi pendangkal. Proyek keruk-keruknya bohong-bohong,
cari untung do. Karena di antara proyek yang gampang untungnya di antaranya proyek ngeruk sungai. Kalau proyek jalan ketahuan gejolak ngeruk sungai, emang lo mau turun? Berapa nih ngeruk sungainya? Panjang 3 km, kemudian kedalaman 5 km. Gimana ngukurnya? Lu nyemplung aja. Susah. Proyek ngeruknya keruk-kerukan. Habis itu gunungnya gundul, pendangkalan, sudah takdirnya banyak. Habis itu di Bekasi juga begitu, sawah diuruk, bikin rumah. Rawa diuruk setu, bikin tata ruangnya diizinkan, pemerintahnya ngizinkan. Lu berimannya sama siapa sih? Akhirnya giliran banjir, Pak Dede. Banjir, Pak Dede. Gimana Pak Dede ini banjir? Gimana ya, pasti giliran normalisasi, tanah-tanah sungainya sudah dibongkar sama Pak Dedi dan Bupati banjir kagak mau, sungainya nggak mau dinormalisasi, banjir kagak mau, sawahnya diurukin, banjir kagak mau, gunungnya ditebangin, kalau mau hutan-hutan berubah jadi perumahan pemukiman. Iya pasti banjir takdirnya. Jadi kalau begitu kita ini beriman kagak? Kagak, pura-pura ayo kita benerin, oke? Karena orang Islam itu punya pikiran, punya akal, dan punya punya kepercayaan dan punya kepercayaan dari pikir, keyakinan dari dua-duanya harus setuju. Bupati Bekasi beriman kalau drainasenya bersih, rumput-rumputnya bersih, jalannya habis beton, karena Bekasi itu rata-rata beton. Habis beton, lapisin hot mix, kasih garis, kasih PJU, kasih CCTV. Rakyatnya beriman, anak kecil nggak boleh dikasih motor. Bener nggak? Ini diantara kabupaten yang masih ada tawuran Bekasi ini. Kabupaten lain udah kagak ada semenjak ada barak militer. Ya, Pak Kapolres, Pak Wakapolres, ya, bener gak? Oke. Ibu-ibunya beriman gak? Anak-anaknya belum waktunya motor, jangan dikasih motor. Belum waktunya merokok, jangan dikasih rokok. Kemudian anak-anaknya mau laki-laki mau perempuan, maghrib masuk rumah. Bener gak? Ibu-ibu, saya kasih tahu sebagai gubernur Jawa Barat, jangan hanya cemas pada anak perempuan, anak laki-laki juga harus dicemasin. Bener gak? Anak laki-laki juga bahaya. Kenapa? Hari ini di Jawa Barat banyak peristiwa anak laki-laki digarap sama laki-laki. Bayang gak? Nanti nular, dia garap lagi punya orang, lahir penyakit HIV. Ini harus benerin. Siap? Dan anak-anaknya diminta belajar berpuasa. Oke? Mantap. Periksa isi tasnya, ibu suka periksa isi tas anak. Periksa HP-nya, suka diperiksa HP-nya. Kagak. Biasa ngomong Sunda, di sini ya ngomongnya begini ya. Itu. Siap? Mantap. Nah, ini Bupati ini nih, bawa mic-nya biar jelasin sama masyarakat. Bupati ambil bawa mic di sini. Ini adik gue nih. Nah. Siap, Kang. Berapa anggaran jalan sekarang? Sekarang perubahan, Kang. Pergeseran semua, kita jalan kita utamakan, Kang. Ya, karena sebelumnya ada berapa duit buat bangun jalan? buat bangun jalan kita semuanya anggaran lumayan besar. Ya dulu berapa? Iya. Kalau dulu ini baru 2 bulan nih menjabat ini. 2 triliun. Bukan buat jalan. Iya. Anggaran sebelum Pak Bupati Satu jadi berapa? PLT.
1,2. Anggaran jalan. Iya. Bener 1,2. Iya. Perasaan kagak deh saya lihat. Iya. Sekarang kan semenjak adanya banjir. Oke. Ada banjir baru ada saya percaya pergeseran. 1,2. Iya. Kalau 1,2 langsung selesai setahun. Insya Allah. Ini Iya. bener 1,2 triliun buat jalan. Iya. Benar. Oke. Iya. Siap. Oke. Iya. Buat bangun sekolah berapa? Sekolah apa nih? SD, SMP? SD SMP Iya. Berapa tuh Pak? 700 Pak. 700. Iya. Buat perbaikin puskesmas, Kita anggaran puskesmas 800 miliar. rumah sakit. Rumah sakit kita baru punya 2. Oke. Iya. Berapa APBD Kabupaten Bekasi? 7,7 triliun. Gede. Iya. Oke. Oke. Siap, semangat Bupati ya. Siap. Layani terus. Siap. Perbanyak layani rakyat. Siap. Sedikitin layanin istri. Ya, silakan Bupati. Kepro ya, Siap. semangat. Ya, begini. Saya ini ngomong lapangan kerja. Pak Bupati, nanti dengan saya gini. Lapangan kerja begini. Anak-anak SMA dan SMK yang di Bekasi ini langsung di MOU-kan dengan pabrik-pabrik. Dengan pabrik-pabrik dibikin yang disebut dengan prakerja. Jadi nanti pabrik itu kalau ngerekrut itu langsung ke situ. Anak-anak disuruh pelatihan di pabrik itu, sehingga nanti begitu lulus sekolah, pabriknya tinggal masuk dan tidak boleh ada lamaran manual. Harus digital. Kenapa? Kalau lamaran manual pakai map, calonnya terlalu banyak. Kadang-kadang tokoh-tokoh di kita ini sama rakyat ngeduetin. Mau lamar kerja harus pakai duit, duitnya pinjem Bang Emok. Bener nggak? Habis itu tenaga kerjanya kontrak, setahun diberhentiin, utangnya belum dibayar 15 juta. Ya kan? Jangan mau itu bekerja kontrak itu pakai duit ya. Pekerja kontrak aja nyusahin, apalagi kawin kontrak. Cari usaha. Kenapa? Saya gini juga kepada rakyat, jangan suka ngomong ngeluh. Kenapa? Orang wajib usaha. Gak ada orang sukses yang ngeluh. Gak ada orang sukses aduh. Gak ada, berjuang terus. Betul gak? Saya berdiri di sini karena berjuang juga, susah juga hidupnya. Emang langsung senang kagak lah. Ya, semangat. Semangat. Kamu saya kenal, pernah ketemu ya? Yang pernah dibeliin rumah kan? Rumahnya udah selesai. Adik kamu yang di UI kuliahnya lancar. Ini yang kuliah di UI lancar. Jadi ini ceritanya begini. Dulu saya keliling di Bekasi itu ketemu sama dia. Ya kan ngomong Bekasi. Ketemu dia kan. Habis itu dibeliin rumah 120 juta ya. Sama Pak Bupati, Pak Ade bareng dengan saya ketemunya. Ini adiknya ini kuliah di UI. Dia ngebiayain adiknya yang kuliah UI. Dia aja baca tulis aja nggak bisa. Ini hebat ini. Kamu mukanya cerah. Kamu kuliah UI-nya lancar. Naik kereta, mantap. Jangan dulu pacaran. Itu. Cari yang bujangan, jangan yang bajingan. Mak sini mak. Mak sini. Ya mak. Mak. Itu. Mak sini mak. Sini mak. Iya ini mak ya, bukan itu yang depannya, ya ya itu mak, ya itu, ya udah satu ini, yang dipegang itu udah, ini enggak bubu ini, enggak ini, nah ini, sini mak, ya mak, saya pilih emak biar tidak bermasalah, sini. Pegang mic-nya. Namanya siapa, Mak? Ibu Resi. Ibu Resi. Umurnya 8 tahun ya? Lah, udah 65. Hah? 65. Lah itu giginya 3. Rumahnya mana? Itu deket. Asli sini? Iya.
Asli. Iya, asli sini. Suami kemana? Enggak ada. Kemana? Meninggal. Madu Danda. Ketemu Duda dong. Ah, jadi dah punya istri. Tinggal di rumah sama siapa? Sama anaknya itu apa? Bapaknya udah meninggal. Oh, Dua jadi cucunya. ya sebentar dulu. Ibu ini suaminya meninggal. Ya, Punya mantu. anak berapa? Punya anaknya 4. Anaknya 4. Yang pertama namanya siapa? Agus. Ya, si Agus. Mana Si Agus udah kawin. Udah kawin ge, udah bener ngikutin saya. Kawin nggak bener kayak gubernur aja kawinnya nggak bener. Jadi cerai. Ya, Si Agus cerai. Bininya kemana? udah bener. Hah? Ada. Ada. Iya, Cerai. iya. Punya anak. Enggak. Ya di Bekasi begitu. Bagaimana nggak gimana nggak tambah susah di Bekasi? Dia kawin masih muda, habis itu punya anak, cerai. Udah punya anak. Nanti jadi beban neneknya anaknya. Nanti habis itu kawin lagi, cerai lagi, 2. Iya. Kawin lagi, cerai lagi, 3. Cerai boleh, gono gininya udah dapat banyak. Si Agus sekarang nggak kerja. Kerja bangunan. Oh bagus. Tiap hari di bangunan. Iya. Dia di bangunan gitu ada orang. Ya di rumah kali sekarang ama masa di bangunan. Iya di rumah. Ah di rumah. Oke, yang kedua namanya siapa? Orang bisa ngomong, namanya Yanto. Si Anto orang bisa ngomong. Enggak, dari kecil. Nggak kawin. Enggak. Jadi ngomongnya gitu. Si Anto kalau minta putu 3 gini-gini 3. Ya si Anto. Namanya juga kan gubernur tukang humor. Loh, si Anto pengen putu 3. Si Antonya nggak bisa ngomong ya pasti gini 3. Kan putu apa? Ketawa asik kan? Asik, tenang Bu, jangan protes. Ya udah, si Anto nggak kerja. Enggak. Makannya tanggungan siapa? Lah, ada yang nyuruh-nyuruh dia mau. Hebat. Nyuruh ngeringin laut mau? Lah tahu laut. Kalau disuruh-suruh orang Pokoknya mau. dia kalau disuruh ngerjain apa? Ngerjain apa baik, nyuci apa? Ada yang nyuruh nganuin sampah mau. Pokoknya dapat duit dah. Iya. Kalau buat makan hari-hari adalah. Ya ada buat. Ya di Bekasi ada. asal mau dapat duit. Kenapa banyak yang nganggur nggak mau ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang Iya. dianggap oleh orang lain kasar, betul nggak? Pengennya Iya. duduk pakai dasi dapat duit mana ada kecuali tukang tipu. Yang ketiga, Apanya? ya kan bahasa Betawi. Yang ketiga anaknya siapa? Yang ketiga Nima. Sini mah. Iya, anak 2, lakinya nggak ada, udah meninggal. Laki nggak jadi emang ngurus 2 cucu yatim. Iya. Sekolah nggak? Pada sekolah udah SMP yang kecil. Yang kecil SMP, yang satu lagi? Yang satu lagi ini apa? Udah SMP apa namanya? Ya udah SMP namanya SD. Habis SMP. SD. Bukan. SMK. Udah Iya. bagus. Sekolah. Udah. Dianya dari mana? Ya boleh emaknya. Emaknya Ya. usaha apa? Kerja Di di klinik. klinik. Berapa gajinya? Ya murah, paling kayak 2 juta. 2 juta ya? Ibu pengen si anak emak gajinya gede? Mau. Mau? Jadi bini muda bupati gede coba. Ini bupati kalau mau nambah istri sama yang ginian. Bener nggak? Pokoknya bupati harus menikahi janda-janda tua. Dah. Yang muda biar gubernur. Yang ketiga, keempat. Yang keempat Ha-ha. dia mau punya laki bener Cebitung. Lakinya benar. Bener. Kawinnya benar. Bener. Punya anak. Punya anak 4. 4. Udahlah urus itu sendiri. Iya diurus sama dia Oh, sendiri. udah punya rumah? Udah. Di mana itu? Di rumah mertuanya Cebitung. Ya bukan punya rumah, numpang. Ya Tapi udah. ngikutin mertua. Ya pokoknya mak kesini mau ngapain? Lah mau lihat bapak. Lihat saya. Emang siapa? Ah, Bapak siapa? Bapak Bu Edi. Bapak siapa? Bu Edi. Bapak Bu Dedi.
Siapa? Dedi, Bapak Dedi. Bapak Dedi. Iya, Bapak Dedi. Bapak Dedi. Ma berapa kali kawin sih? Mak, Heeh. baru 2 kali. 2 kali, baru 2 kali. 2 kali baru. Emang mau kawin lagi? Enggak. 2 kali lakinya ninggal terus. Tadinya saya mau ngelamar emak karena denger ninggal terus nggak mau ah. Ya udah, ya, Mak. Mak punya beras nggak di rumah? Lah, tadi beli 5 liter 5 liter. Duitnya dari mana? dari anak. Anak. Jadi anak yang yatim 2. Ya, Sekolahnya bayar nggak SMP? lah bukan bayar lagi, bukan negeri, swasta. Semua swasta semua. Mak, Hah? swasta itu kalau SMP harus menjadi tanggung jawab bupati kalau memang miskin. Lah bayar emangnya. Ya nanti bikin kebijakan bupatinya. Anak yang miskin kan bagi tugas. Ya. Anak yang miskin, yatim, SD, SMP tanggung jawab bupati. Yang miskin, yatim walaupun sekolah swasta mulai tahun ini nih nanti 2026 2027 itu tanggung jawab gubernur. Sampai bukunya, sepatunya, tasnya. Iya. Betul nggak? Iya. Di asnaf zakat itu kan di dalamnya ada itu anak-anak yatim. Iya. Kita ini sudah dipungut zakat, dipungut pajak, anak yatim dan miskin sekolahnya masih bayar juga. Bayar. Iya, Anaknya. bayar. Mak, boleh deh ikut anaknya nitip. Ya Allah.
bahagia. Bagi Sima pegang uang kurang lebih 30 juta bukan perkara lama. Alhamdulillah, berkah pertemuan malam ini. Makanya pemimpin tuh harus sering ketemu warganya. Kalau nggak sering ketemu warganya nggak akan bisa tahu masalah warganya. Kita yakin Pak Bupati dan teman-teman DPRD didukung oleh Polres, Kodim, Kejaksaan, semuanya bisa mewujudkan cita-cita warga Bekasi. Setuju gak? Terima kasih, semangat Pak Bupati. Dan kita dengarkan, Bu sebentar ya, kita dengarkan ya ceramahnya Pak Ustadz Dasat Latif. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah itu dia teman-teman, jadi sangat adem ayem sekali ya ketika kita mendengarkan pidato yang sangat luar biasa dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ini benar-benar menunjukkan bukti bahwa Deddy Mulyadi bukan orang yang selama ini dituduhkan oleh sebagian kelompok masyarakat yang gak jelas. Bahwa KDM adalah orang yang beriman, orang yang berislam, bahkan beliau berupaya mengamalkan ihsan. Nah soal ihsan ini tidak bisa saya sentuh karena ini wilayah privacy, wilayah spiritualitas dan wilayah mentalitas, di mana kesadaran yang berbicara antar pribadi manusia dengan Tuhannya. Saya dan teman-teman, kita bisa berbicara fikih untuk bisa saling menghukumi. Misalnya teman-teman makan daging ikan dapat nyolong, nah saya bisa katakan hukumnya apa. Tetapi kalau bicara spiritualitas itu sudah berbicara kesadaran, itu sudah bicara niat, sudah bicara preferensi. Itu sudah bukan wilayah kita untuk saling menghakimi. Tapi saya melihat tanda-tanda upaya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi pada saat beliau berceramah itu benar-benar memiliki nilai, daya, spiritualitas yang begitu sangat tajam di dalam dirinya, yang terpancar dalam ucapannya. Saya tidak memuji Kang Deddy Mulyadi secara berlebih dan saya juga tidak mengatakan Kang Deddy sempurna. Kang Deddy harus dikritik juga kalau untuk wilayah politik, karena tanpa kritik juga Kang Deddy akan stuck ya. Kang Deddy juga bukan Tuhan, Kang Deddy bukan dewa, dia manusia biasa yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian beliau menjadi pemimpin hari ini. Untuk hal-hal yang menjadi kelebihan Kang Deddy kita apresiasi, baik dalam bentuk pujian ya, puji hadis alal hadis. Tetapi kalau untuk hal lain, kesempurnaan itu sama sekali Kang Deddy bukan orang yang sempurna. Kang Deddy bukan patron. Jadi kritiklah, nggak apa-apa Kang Deddy. Tapi kadang-kadang orang juga ngeritik karena salah-salahan begitu ya. Barangkali itu hal-hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.